حبا تبسموا خيرا تكلموا وجود وارحموا كما محمد. Kebiasaan wanita, kira-kira darahnya ada apa aja, Bu? Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ya. Ini hanya dimiliki oleh perempuan. Yang bapak-bapak nggak usah marry. Ya bapaknya sholat terus nggak pernah ada liburnya. Yang ibu-ibu saya ada liburnya. Ya. Jadi kalau kita bilang enak ya jadi bapak-bapak itu sholatnya nggak pakai libur. Ya. Kalau yang ibu-ibu enak ya, yang bapak-bapak enak ya jadi ibu ada liburnya. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, bukan sebagai satu kekurangan. Ya. Apabila kita memahami dengan baik. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid mau berangkat haji atau ketika mau menjalankan ibadah haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika Aisyah harus menangis gara-gara haid, aku nggak bisa haji dong kalau lagi haid begini gitu. Ya, maka Rasulullah faham. Ya, maka kemudian ada hadisnya. Haid itu adalah syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ya. Faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti. Ya. Jadi haid itu adalah syai' sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk anak keturunan Nabi Adam yang perempuan. Ya. Maka itu sudah ketetapan Allah. Maka dari itu faf'ali ma yaf'alul hajj, kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang haji ghaira alla tatufi bil baiti. Kamu cukup yang tidak boleh ketika haji itu hanya ketika tawaf. Yang lainnya boleh dikerjakan semua. Maka Aisyah menjadi tidak nangis lagi. Ya. Karena mengetahui bahwa tetap bisa menjalankan ibadah haji meskipun dalam keadaan haid. Karena yang nggak boleh itu cuman satu, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Saya mulai dengan kita membahas tadi sebagai pengertian daripada darah haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita tidak usah marry dengan laki-laki yang tidak haid, dan yang laki-laki juga tidak usah marry kalau perempuan yang ada libur sholatnya. Ya. Tapi dari darah haid ini ada masalah yang cukup banyak. Ya. Yang masalah cukup banyak itu permasalahannya. Sambil menunggu ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan, Mbak. Ya, mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jazakallahu khairan. Silakan panitia mungkin ya diberikan dopresnya sambil jalan dia nanti ini ya. Boleh, Mbak? Ya. Jadi di ayat itulah kita tahu bahwa Al-Qur'an membahas tentang haid. Ya. Yang disebutkan di surat apa tadi? Ayat ya 2-4 kali itu sudah cukup. Yang 2 pertama surat Al-Baqarah ayat surat yang ke-2. Nah, ayatnya 222 berarti 24 kali. Ya, karena nggak mungkin kalau surah jumlah ayat yang ke 2222 nggak mungkin. Ya. Maka di ayat inilah kita akan mengkaji bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
wanita ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya, kira-kira yang tanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Ternyata jawabannya banyak ibu-ibu ya. Iya. Tapi di sini yang nanya bapak-bapak. Karena yang ada keperluan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ya. Maka mereka yang bertanya ini adalah bapak. Mana buktinya yang bertanya itu bapak dari ayat ini? Pakai ya sama wawul jamaah. Ya, ini sudah belajar bahasa Arab ini yang sebelah sana ini. Yang sebelah sini belum ini. Oh iya ya Bu ya. Oh iya, belum, berarti nanti harus masuk icid dulu. Ya. Jadi nanti baru bisa tahu. Ya. Ya. Jadi ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya pakai huruf ya sama pakai wawu, yas'aluna. Itu sebagai dasar bahwa yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para bapak-bapak. Ya. Kenapa mereka bertanya? Karena ada keperluan. Ya. Oh iya, keperluannya apa? Nah ini yang masih kecil-kecil nggak perlu tahu, yang mbak-mbak juga nggak perlu tahu ya. Jadi ibu-ibu udah paham ya, karena ada keperluan. Ya. Maka keperluannya itu bagaimana mensikapi istrinya yang sedang haid. Apakah boleh digauli atau tidak? Itulah yang menyebabkan mereka bertanya. Karena kalau agama Yahudi itu tidak boleh menggauli istrinya yang sedang haid. Bahkan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh makan bersama, tidur bersama, nggak boleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah adza. Adza itu bisa diartikan kotoran, bisa juga diartikan sakit tapi bukan penyakit. Kok bisa sakit tapi bukan penyakit? Ya iya, itu kan tadi tobi'i. Ya. Maka buktinya sakit dan bukan penyakit, ibu-ibu pasti tahu semua. Kalau mau haid yang sakit apanya? Kalau mau haid yang sakit apanya? Oh, perut. Ya. Apalagi? Oh, perasaannya. Masya Allah, ada yang sakit perasaannya juga ya. Ya. Perasaannya sakit apa ini? Iya, perasaannya sakit itu maksudnya mudah marah. Ya. Jadinya kalau perempuan mau haid itu sering marah, ya jangan dilampiaskan dengan kemarahannya, karena marah itu tidak baik. Ada yang sakit kepalanya? Oh ada. Ada yang sakit punggungnya? Iya, tapi itu bukan penyakit, karena begitu haidnya udah keluar maka kemudian berhenti sakitnya, ya kan? Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kata adza itu sudah mencakup bisa kotoran, bisa sakit tapi bukan penyakit. Maka kalau kita pusing karena haid ya wajar saja. Kalau sakit perut karena haid ya biasa aja. Ya. Tidak usah kemudian kita besarkan, kalau perlu ya tetap aja beraktivitas selama kita mampu. Ya, jangan kemudian nggak mau sekolah gara-gara haid, nggak berangkat kerja gara-gara haid. Padahal haji aja yang amalannya itu berat tetap dijalankan oleh Aisyah yang pada saat itu sedang haid. Ya. Haji itu berat loh Bu. Jalannya kalau ibu-ibu mungkin jalan dari gunung ke gunung ya sama aja. Ya. Karena haji itu perjalanan kalau dari Mekah kemudian ke Arafah. Arafah juga di gunung Arafah, di bukit Arafah. Habis itu ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, ke Mekah lagi. Itu lebih dari 10 kilo. Tapi itu dijalankan Aisyah yang sedang
haid. Berarti bisa menjalankan aktivitas meskipun dalam keadaan haid, dan itu aktivitas ibadah. Ya, maka kalau Allah menyebutkan karena haid itu ada, fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah kalian menjauhi istri-istri kalian fil mahid. Ya, fil mahid itu bisa darahnya tidak boleh disentuh, tempat keluarnya darah juga tidak boleh, kemudian waktunya juga tidak boleh. Ya, artinya yang nggak boleh itu hanya di situ, yang lainnya boleh. Ya. Jadi kalau suaminya mau deket-deket, ya udah apa-apa. Yang nggak boleh itu cuman tempat keluarnya darah. Yang lainnya boleh. Ya. Jadi yang nggak boleh apa tadi? Tempat keluarnya darah. Karena saya bahasanya lebih enak kalau tempat keluarnya darah daripada saya menggunakan bahasanya orang-orang barat. Ya. Kan kalau bahasa Indonesia tempat keluarnya darah. Ya. Maka yang tidak boleh hanya itu, yang lainnya boleh. Ya. Mau dipegang-pegang nggak apa-apa, nggak kayak orang Yahudi tadi kemudian tidak boleh apa-apa. Di dalam Islam diperbolehkan semua. Ya. Maka dari itu, wala taqrabuhunna hatta yadhunna. Janganlah para suami mendekati istrinya, batasnya adalah sampai apa, Bu? Sampai darahnya berhenti. Ya. Kapan darahnya berhenti? Kapan, Bu? Darahnya berhenti itu tergantung masing-masing, berbeda-beda. Tetapi tidak boleh dulu batasnya sampai berhenti darah. Nah, faida tatoharna, maka apabila sudah mandi baru boleh. Ya. Jadi mandinya di sini mandi apa, Bu? Mandi toharo, mandi besar boleh, bilangnya mandi besar berarti ada mandi kecil. Ya, kalau mandi kecil itu nggak pakai keramas, kalau mandi besar itu pakai keramas. Ya nggak apa-apa, itu istilah. Tetapi dalam masalah mandi juga harus diperhatikan, karena di sini itu berurutan. Begitu selesai maka hendaklah mandi. Ya. Karena tidak ada dasar bahwa kita perlu menunggu, ditunggu dulu, nggak ada. Maka yang bisa kita lakukan begitu tidak ada darah maka segera mandi. Karena ayatnya faida tatoharna, pakai huruf ataf fa. Yang belajar bahasa Arab udah belajar huruf ataf belum? Oh belum ya? Ya. Karena huruf ataf itu maksudnya kata sambung dalam bahasa Indonesia. Maka kalau kata sambung itu ada wawu, ada fa, ada summa. Nah, di sini menggunakan fa, maka sebagai tanda bahwa berlangsung lanjut, tidak pakai jeda. Maka kalau darahnya sudah berhenti, segeralah mandi. Ya. Baru kemudian kalau sudah mandi baru boleh digauli suaminya. Kalau belum mandi nggak boleh pakai bahasa dirapel saja. Paham dirapel? Ibu-ibu paham ya? Nggak boleh dirapel ya, Bu ya? Ya. Jadi kan sisan maksudnya, mandinya selesai haid dan selesai. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus mandi dulu meskipun setelah itu mandi lagi. Ya. Jadi ini bahasa di dalam Al-Quran. Faida tatoharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Nah kemudian ditutup dengan lafaz innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini sebenarnya ayat ini itu menunjukkan bahwa Allah itu menjelaskan toharo jasadiyah dan toharo qalbiyah. Apa itu toharo jasadiyah? Toharo jasadiyah itu dengan mandi, dengan wudhu. Tapi kalau toharo qalbiyah itu dengan taubat.
Maka kalau penyakit hati itu perlu dengan taubat. Makanya biasanya tadi ada yang bilang perasaannya sakit. Nah, maka di sini ditutup Allah menyebutkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maka perlu taubat. Kita kalau head itu banyak dosa enggak? Contohnya males, apalagi males semua males ya. Ya. Yang selain malas itu adalah suka marah-marah, ya. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Nah, inilah namanya penyakit hati. Obatnya adalah taubat. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, ya. Jadi ini dalam masalah haid ditutup oleh Allah dengan ayat bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Karena orang yang haid itu tadi, kalau penyakit hatinya udah tahu ya Bu ya, maka begitu selesai haid segera bertaubat. Ya. Kalau kaitannya dengan haid, maka di sini mensucikan dirinya adalah mandi besar. Selain itu ada kesalahan yang biasanya sering terjadi dalam masalah sholat. Ibu-ibu sukanya sholat di awal waktu atau tepat waktu atau akhir waktu? Kadang di awal, kadang di akhir, kadang di tengah gitu ya Bu ya? Iya. Pernah nggak sholat duhurnya jam 12? Terus sholatnya jam 2, tahu-tahu haidnya jam 1. Pernah? Atau asar lah ya, kalau nggak duhur ya asarnya jam 3, sholatnya jam 4, baru ke kamar mandi mau wudhu ternyata haid. Pernah? Terus gimana sholatnya? Oh, nggak jadi sholat. Iya, karena haid jadi gak jadi sholat. Padahal kalau tadi jam 3 sholat berarti dapat sholat. Iya kan? Iya. Terus hukum sholatnya ditinggalkan gimana? Dikodok atau cuek aja nggak usah sholat. Ya. Jadi ini dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama, boleh dikodok nanti setelah suci. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Kan kita tadi udah jam 3 udah harusnya kalau sholat dapat sholat kan? Tapi berhubung ditunda karena ada urusan akhirnya tidak dapat. Ya. Maka di sini boleh dikodoknya nanti begitu sudah selesai haid, kemudian mandi, berarti sholat asar yang kemarin. Ya. Pendapat yang kedua, boleh tidak pakai dikodok. Ya sudah, berarti hilang sholatnya. Ya. Kenapa dasarnya? Karena sholat itu longgar, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang lebih baik kapan? Di awal. Ya. Maka biar kita tidak menjadi orang yang diperdebatkan ulama, kan posisi kita kalau gitu kan diperdebatkan. Mau sholat juga ada yang berpendapat tidak sholat, mau tidak sholat ada yang berpendapat mengkodok sholat. Kan akhirnya kita bingung mau pilih yang mana gitu kan? Ya, maka pilihannya sholat tepat waktu, selesai, nggak ada perdebatan. Ya, terutama di waktu-waktu yang mendekati haid. Ya, terutama kapan? Iya, di waktu-waktu yang mendekati haid diusahakan sholat tepat waktu agar kita tidak menjadi perempuan yang diperdebatkan oleh ulama. Ya, selesai masalahnya ya. Iya.
Kemudian masalah yang kedua adalah ketika selesai haid. Biasanya mandinya sekali atau dua kali? Mandi selesai haid sekali atau dua kali? Ada yang 3 kali? Ada yang 4 kali? Kadang-kadang. Iya. Maka di sini kalau sampai mandi berkali-kali itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, karena mendapatkan cintanya Allah. Tadi kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan orang yang suka bersuci. Ya. Hanya saja nanti akan saya jelaskan dengan bawa kertas masing-masing, tidak boleh kutahan kopi ya. Jadi dipegang baik-baik. Nanti karena itu kalau sampai 30 hari itu 30 garis. Itu kalau nomornya sampai ke bawah, ada 30-an itu. Ada 30 nggak kira-kira? Kalau ada 30 itu kan hampir untuk 3 tahun. Jadi jangan simpen sampai 3 tahun. Ya. Jadi jangan dihilangkan. Nanti kalau hilang, jenengan pasti ada masalah. Ya. Itu lanjut nanti saya jelaskan di ini. Lanjut Mbak. Pengertian darah haid saya nggak bahas. Ya tadi sudah saya sebutkan bahwa darah haid itu suatu yang ditetapkan oleh Allah. Saya langsung ke siklus haid. Ya. Siklus haid. Makanya judulnya di situ apa Mbak? Ibu, judulnya apa di kertas? Iya, berarti masing-masing miliknya sendiri, tidak ada contekan. Diisi dewe-dewe. Ya. Nggak perlu lihat, kalau yang sudah nggak haid nggak megang nggak apa-apa. Ya, tapi nanti pulang-pulang dikasihkan putrinya, dikasihkan cucunya boleh. Nanti diajari langsung cara ngisi. Ya. Jadi siklus haid itu adalah satu putaran haid yang menghitungnya mulai hitungnya dari hari pertama haid sampai hari pertama haid berikutnya. Dari tanggal pertama haid sampai tanggal pertama haid berikutnya. Saya contohkan, di sini sebenarnya ada contohnya juga, tapi saya contohkan nanti konsentrasi akan saya berikan pertanyaan tanggal berapa. Ya. Jadi misalkan ada seorang wanita yang haid tanggal 1, kemudian haid lagi tanggal 30, maka itu namanya siklus haidnya 30 hari. Ya. Kalau ada seorang wanita yang haid hari pertamanya di tanggal 1, kemudian haid lagi di tanggal 25, maka berarti siklus haidnya 25. Paham ya? Maka kita tidak berpegang pada tanggal, tapi yang kita gunakan adalah catatan satu putaran haid kita. Makanya kalau ada yang bilang, Bu, kok haid saya maju terus ya? Yang satu lagi bilang, iya tapi saya mundur terus. Berarti maju mundur ya? Cantik. Ya, jadi kalau yang maju terus itu siklusnya pendek. Yang mundur terus berarti siklus haidnya panjang. Ya. Maka seringkali yang kita catat tanggal. Nah, untuk mengetahuinya maka yang dicatat karena kita itu suka lupa atau sering lupa, Bu. Bahasanya mau suka lupa atau sering lupa? Oh, sering lupa. Kalau suka itu kan disengaja ya. Iya. Sering lupa. Coba diingat sekarang. Tanggal berapa, jam berapa jenengan terakhir haid? Dicatat. Oh, lupa toh. Terakhir haid lo. Sekarang bulan apa? Februari. Ya coba yang haidnya bulan Januari. Tanggal 31. Berarti jangan udah gak haid lagi ya. Iya. Oh ya, terakhir haid. Usianya berapa, Bu? 47. Ya. Termasuk cepet ya ininya. Tapi ya nggak cepet banget. Karena memang selesai haid terakhir itu antara 40 ke atas. Ya. Berarti Ibu lebih muda dari saya loh.
Kalau usia saya tadi berapa jadinya? Oh berarti nggak ada yang ingat tanggal lahir saya tadi udah dibaca. Hah? Oh 51. Ah, coba yang ingat tanggal lahir saya dapat 2 pres. Tadi mana? Iya, berarti usia saya berapa? Ya, 51. Ini ya dapat 2 presnya karena tanggalnya tahu. Ya. Kok 51? Oh iya. Berarti saya udah tua ya. Iya. Ya wajar, saya sudah punya anak 6 kok. Ya. Jadi menghitung siklus head tadi, saya ulangi. Sekarang saya akan pakai siklus head yang 28. 28 itu berarti kalau headnya tanggal 1, berarti dia head lagi tanggal 28. Ini bulan, saya pakai di bulan tadi yang saya suruh nulis, belum ada yang nulis ya? Belum ada yang nulis head yang terakhir di bulan Januari. Jamnya tahu? Ya, kemudian ditulis lagi selesainya. Kan itu ada tulisannya selesai. Jadi hari pertama head selesai itu misalkan headnya 5 hari. Kalau mulai headnya hari Ahad, ya. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kan 5 hari. Ya, di hari Kamis. Ya. Kemudian jam berapa selesainya? Nggak pernah peduli kan? Oh iya. Ya. Jadi ini karena semuanya kebiasaan, maka kita perlu mencatat jam. Ya. Catat jam mulai dan catat jam selesai. Kalau sekarang belum ingat berarti besok head berikutnya. Siapa yang hari ini head? Oh banyak. Ya. Siapa yang hari ini head? Hari pertama. Oh ada juga yang hari pertama head. Berarti ingat banget itu. Ya. Ya, maksud saya dengan kita mengetahui jam mulai head dan jam selesai head, maka kita tahu kebiasaan kita. Saya head tanggal berapa? Apa namanya? Kalau kebiasaan headnya 5 hari, nanti bisa menentukan kalau saya mulainya pagi, selesainya sore. Kalau mulainya sore, selesainya pagi. Itu kesimpulan setelah kita mencatat. Ya, nggak boleh bilang-bilang kalau pagi mesti sore, nggak bisa. Bisa jadi ada yang pagi selesainya sore, ada yang sore selesainya sore juga, ada yang mulainya pagi selesainya pagi juga. Itu kebiasaan masing-masing dengan kita mencatat. Makanya di situ saya tulisnya kan mulai, ada hari, tanggal, jam. Kemudian selesai di atasnya dilihat, itu ada tulisan di atasnya selesai ya. Itu selesainya juga ditulis hari, tanggal, jam. Kalau jamnya jenengan kerepotan pakai jam 16, jam 17, dikasih garing aja 4 sore, 5 sore gitu kan. Jam 3 pagi ditambahi kata pagi dan sore. Ya, biar nggak pakai mikir. Ya toh Bu, ibu-ibu itu sudah mikirnya banyak. Nah, kalau pakai mikir 14, 17 kalau enggak dikurangi sih. Ya, saya juga termasuk ibu-ibu yang susah mikir. Ya. Kelas berapa? Kelas 12. Itu saya pakai mikir. Karena zaman dulu nggak ada kelas 12 ya Bu ya? Iya. Ya sama kayak begitu. Kalau kita pakai jam, ya sudah jamnya aja yang ditulis. 4 sore, 5 sore, 4 pagi. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian keterangannya di samping. Keterangannya yang di samping ada ya Bu ya? Itu dicatat berapa kali mandi. Ya, tulisannya 2 kali mandi misalnya. Itu biar bisa menjadi pengingat kita. Oh, bulan kemarin saya 2 kali mandi, ternyata yang selesai itu di jam itu. Jadi misalkan kan kita udah mandi pagi nih. Ya. Hari ini
Pagi tadi subuh udah mandi, tapi ternyata keluar lagi, ya kan? Kemudian sore dengan mandi selesai, yang dicatat adalah yang sore, ya. Kemudian diberi keterangan 2 kali mandi. Jelas ya? Ya. Sekarang kita coba, ya. Percobaannya, kalau tadi siklus haidnya 25, kan berarti bulan Januari. Saya pakai bulan Januari. Ada yang punya kalender? Ada yang punya kalender? Ya kalau nggak punya kebangetan pada pegang HP semua kok. Pegang HP kan, Bu? Mana yang ada yang nggak pegang HP? Ibu-ibu yang nggak pegang HP tuh hebat, ibu-ibu yang nggak pegang HP, ya. Masih banyak yang nggak pegang HP ternyata. Ya, yang punya kalender, saya coba dibuka kalendernya ya. Silakan dicoba kalender di HP-nya. Ya, saya contohkan. Haidnya tanggal 1 Januari. Kemudian selesai haid, kemudian dia haid lagi di tanggal 28 Januari. Tanggal berapa dia haid lagi di bulan Februari? 1, 2, 3. Tanggal 25. Iya. Kok bisa beda? Makanya tadi saya bilang kalender yang dibuka. Kenapa? Karena akhir bulannya kan berbeda. Ada yang 31, ada yang 28, ada yang 30. Jadi harus dibedakan. Cara ngitungnya tetap di hari pertama dihitung ya. Kan tadi 25. Ya, berarti dihitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, Januari sampai 30, 31. Nah, habis itu baru ditambahkan. Kan berarti baru 7 nih. Untuk mencapai daripada 25 tambah berapa? 18. Maka 18 ketemunya di bulan Februari, berarti tanggal kok nggak nyambung ya? Saya ini ya, sebentar, kayaknya ada kesalahan ya. Jadi tidak di tanggal 25 karena siklusnya 25 ya. Coba dilihat lagi tadi di kalendernya ya. Ketemu kalender? Tanggal 1 Januari haid. Kemudian haid lagi tanggal 25 Januari. Berarti siklus haidnya berapa hari? 25. Tanggal berapa dia haid lagi di bulan Februari? Tanggal 18. Jadi dilipatkan 25 ya. Tanggal 18 Februari haid. Tanggal berapa dia haid lagi di bulan Februari? Maret. Berarti dihitungnya mulai 18, Bu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, berarti kan ini udah 11. Ditambahkan untuk bisa mencapai 25. Ya, berarti tanggal 14. Jadi kita itu bisa memperkirakan haid kita selama beberapa bulan berikutnya. Ini kayaknya belum paham ya? Ya. Belum. Ya. Ya, kita coba lagi. Saya pakai yang kelipatan 30 lebih mudah kayaknya. Kalau tadi kelipatan 25 ya. Dilihat kalendernya ya. Tanggal 1 haid. Ini harus paham soalnya karena biar bisa menentukan siklus saya berapa hari. Ya. Tanggal 1 Januari haid, kemudian haid lagi tanggal 30. Berarti siklusnya 30 hari. Ya. Maka dia akan haid lagi di bulan Februari, bisa jadi nggak haid. Dia akan haid lagi nanti di tanggal 1 Maret. Paham ya? Karena dihitungnya setiap 30 hari dia haid. Ya.
Jadi cara menghitungnya dari hari pertama sampai hari pertama haid berikutnya. Paham ya? Ya. Maka baru kita menentukan siklus haid saya 28 hari misalkan, atau 25 hari. Berarti setiap 25 hari haid lagi. Lah gimana kalau haidnya 5 hari atau 8 hari atau bahkan ada yang 10 hari? Kita tidak menghitung lamanya haid, tapi yang dihitung adalah jarak antara haid satu ke haid berikutnya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau yang tadi siklusnya 25 hari sementara haidnya dia itu 10 hari, maka masa sucinya cuma 15 hari. Mungkin nggak yang lebih pendek lagi? Mungkin. Ada yang siklus haidnya cuma 22 hari. Maka setiap 22 hari dia haid. Kalau haidnya itu 8 hari, dia nggak sampai ininya, ya. Dia baru 14 hari sudah haid lagi. Ya. Jadi itu cara menghitung siklus. Nah, maka kemudian dengan mengetahui siklus haid, di bawahnya ada tulisannya. Apa manfaatnya? Manfaat bisa ibadah haji dan umroh. Ya. Jadi kalau umroh misalkan, ya, direncanakan kalau mau ikut umroh itu kan tadi sudah ngitung siklus haidnya, kan sudah tahu saya siklusnya nanti bisa disimpulkan saya siklusnya kok saya tanggal sekian mulai selesai sekian, berarti saya bisa menyimpulkan siklus haid saya 28 hari misalkan. Maka dihitung dari dikelipatkan 28. Kalau jenengan merencanakan mau umroh Ramadan, berarti pilih di tanggal yang tidak dalam keadaan haid. Ya. Jadi misalkan jangan menentukan saya mau umroh Ramadan di awal Ramadan pas dengan mulai haid iman-iman. Ya. Karena ibadah umroh itu udah bayarnya mahal, kita nggak bisa ngulang lagi kecuali berangkat lagi. Ya. Kecuali pas di sana kita bisa selesai sebelum pulang. Kalau sebelum pulang selesai ada yang nganter enggak nantinya? Kan harus mulai dari mikot, ya. Maka lebih baiknya adalah menentukan tadi perkiraan. Saya tanggal sekian pas baru selesai haid 2 hari, itu pas enak. Kita baru ngambil. Jadi menentukan mau ikut ibadah umroh itu berdasarkan siklus haid kita. Jangan berdasarkan daripada travelnya, yang rugi kita. Lah kalau kemudian pakai obat, nah nanti kalau pakai obat penahan haid atau perangsang haid, memang hukumnya boleh dengan catatan tidak ada efek samping. Tetapi paling 1001 yang tidak ada efeknya. Ya, rata-rata ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu kalau enggak jebol, merembes. Ya kan misalkan ini bendungan, kan haid kita itu kan aslinya sudah ada jalur mengalir, tapi kemudian minum obat itu kan namanya dibendung. Ya. Kalau dibendung itu kalau nggak jebol kan merembes. Ya toh? Ya. Kalau merembes akhirnya haidnya lama sedikit. Nah, yang jebol akhirnya haidnya banyak. Nah, ini merusak siklus haid kita yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena Allah sudah menciptakan rapi, tiba-tiba kita kasih sesuatu yang membuat tidak rapi. Ya. Yang akhirnya kemudian berubah siklus haid kita, dan juga bisa jadi efek samping yang lebih parah kalau belum nikah, itu nanti bisa kering rahimnya, tidak bisa punya anak. Itu efek yang paling parah. Ya. Maka iman-iman, ya, kalau mau ibadah tetapi membuat fisik kita ada masalah, ya. Maka lebih baik caranya tadi, kalau mau merencanakan umroh dihitung siklus haidnya, berangkatnya berdasarkan kita haidnya tidak dalam waktu haid. Ya. Nah, kalau haji gimana? Haji tadi kan udah saya ceritakan.
Aisyah itu berangkat haji, tetap bisa menjalankan ibadah haji. Yang tidak bisa dikerjakan cuma satu, tawaf ifadah. Tawaf kudum baru datang itu nggak dalam keadaan haid, nggak tawaf nggak apa-apa. Tawaf mau pulang, tawaf wada mau pulang dalam keadaan haid, nggak ngerjakan nggak apa-apa. Yang tidak boleh ditinggalkan itu cuma satu, yaitu tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah, yang boleh diundur sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu saja. Makanya kalau ada yang mungkin tahun ini sudah mulai kesempatan mendapatkan nomor untuk bisa ikut haji, siklus haidnya diperhatikan betul, dicatat betul. Kemudian nanti sudah diperkirakan kira-kira haidnya pas di di waktu tawaf nggak? Ya gampangnya waktu Idul Adha nggak? Kalau tidak di waktu Idul Adha udah aman, nggak apa-apa, nggak usah minum obat apa-apa. Ya. Jadi itu kalau dalam keadaan haid yang berangkat haji. Kemudian manfaat yang ketiga, ya, bisa merencanakan kehamilan atau tidak hamil. Kan sekarang lagi model tuh yang nikah pakai LDR-an. LDR itu apa tuh Bu? Ya, saya juga nggak tahu. Yang penting tidak kumpul dalam satu rumah gitu kan? Ya, berjarak, mungkin ketemunya sebulan sekali, atau yang bertemunya ada yang 2 bulan sekali. Maka itu bisa merencanakan kehamilan, sehingga cuti suaminya itu pulang pada tanggal berapa pasnya. Nah, itu kalau pengen punya anak tidak dalam keadaan haid. Ya. Kalau pengen tidak punya anak, ya juga harus diatur, tidak dalam keadaan haid tapi di waktu yang tidak subur. Jadi sebenarnya kita bisa, sehingga kita tidak perlu minum obat, pil KB, pakai IUD dan lain sebagainya, tidak perlu, karena dengan mengetahui siklus haid kita dengan baik itu bisa merencanakan kehamilan atau tidak hamil. Ya. Jadi dari siklus haid nanti ngitungnya gimana, itu nanti babnya adalah KB alami, itu babnya. Ya, saya cuma sekedar ini saja. Manfaat yang keempat, tidak terjadi insiden yang memalukan. Apa itu insiden yang memalukan kalau kita haid? Tembus. Ya kan, itu insiden memalukan ya? Iya. Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba haid, kok saya tiba-tiba haid, gak bawa ini, gak bawa pembalut, gak bawa ini, udah gitu pas lagi di bis lagi, dengan turunnya gimana coba? Malu-malu kan? Ya. Atau kalau pas lagi belajar menjadi pulang nggak jadi belajar. Ya. Pas ngaji juga begitu. Yang lebih berbahaya lagi karena darah haid itu adalah najis. Seringnya kita itu kalau sudah tembus cepat melayu, gimana? Nah, akhirnya darahnya di situ siapa yang bersihkan? Bahaya. Nah, kalau misalkan kita tadi pergi tanpa kita bersihkan, ternyata ada orang yang duduk di situ. Setelah itu dia pergi sholat, sholatnya nggak sah. Yang dosa siapa? Yang punya darah. Ya. Jadi kita biar terjadi insiden yang tidak kita inginkan, maka kita tahu siklus haid kita. Ya. Jadi tidak terjadi insiden yang memalukan karena kita udah siap. Dan juga kalaupun kita begitu terjadi, ya biar kita tidak meninggalkan amalan-amalan yang harusnya kita kerjakan. Misalnya tadi kan belajar, jadi tidak perlu pulang karena kita udah siap. Ya. Atau kita kerja, tidak perlu pulang karena kita sudah membawa. Kan tadi yang perlu kita lakukan sholat tepat waktu ketika di hari-hari mendekati haid. Yang kedua, bawa peralatan. Ya kalau gampangnya, kalau saya itu tak taruhin di mana-mana, di kantor saya taruh. Ya.
Jadi saya kasih pembalut di sana. Nanti siapa saja yang terjadi insiden ambil aja gitu kan. Ya. Atau di mana di tas-tas tertentu kita kasih. Ya. Di tas tertentu yang biasa kita bawa itu bisa juga kita kasih. Ya, ada di situ sehingga tidak terjadi insiden yang memalukan. Ya, itu dengan kita mengetahui siklus haid. Ya, itu. Kemudian sekarang saya gabung. Setelah mengetahui siklus haid, bisa kita mengetahui tanda selesai haid. Ya. Apa tandanya? Tanda berhentinya haid. Ya. Tandanya apa? Tandanya kering. Kering itu berarti tidak ada bekas, udah bersih, putih. Ya. Nah, kalau mau pengen tahu lebih detailnya, bisa menggunakan kapas atau kain yang kemudian dimasukkan dalam tempat keluarnya darah, tidak ada bekas berarti udah selesai. Tetapi ingat, tidak disarankan yang belum nikah. Ya, menggunakan cara cek tidak boleh yang belum nikah. Ya, saya udah bilang loh ya. Menggunakan cara cek dengan kapas atau kain putih tidak disarankan yang belum nikah. Yang sudah nikah nggak apa-apa. Ya. Karena memang itu juga nanti ada kaitannya. Kita boleh menggunakan minyak wangi setelah selesai haid yang dimasukkan di dalam tempat keluarnya darah. Ya. Nah, itu sebagai sunnah, maka boleh. Makanya tadi kalau yang menggunakan cek untuk tahu ini udah selesai atau belum, yang gadis nggak usah. Ya, yang belum nikah nggak usah, yang sudah nikah nggak apa-apa. Karena yang ada kaitannya itu, yang ada ini dikhawatirkan kalau nanti pakai cek, takutnya tidak tahu jaraknya, nanti selaput darahnya bisa pecah. Makanya tidak diperbolehkan yang belum nikah. Kemudian tanda yang kedua adalah keluarnya qisatul baydo. Qisatul baydo itu adalah cairan putih yang keluar dari rahim, ya, sebagai tanda bahwa itu sudah selesai haid. Gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya juga kita harus memperhatikan di celana kita. Ya, biasanya terjadi kalau misalkan sudah mendekati hari haid, kok tiba-tiba di celana itu ada basah, karena cairannya tidak berlendir ya, cairan putih saja. Maka kalau sudah keluar cairan itu berarti haid kita udah selesai. Ya. Bisa jadi dua-duanya ada itu kering juga, cairan ada juga. Bisa jadi salah satu kering aja, cairannya nggak ada. Ya. Jadi kalau memang demikian, kita lihat sendiri kebiasaan kita. Maka dengan digabung sistem yang dicatat tadi, kan tadi jamnya ada. Oh, saya jamnya sekian. Oh, lihat udah ada cairan, berarti sudah jelas selesai. Jadi digabung dengan catatan yang tadi. Ya, maka catatannya ditempel pinggir kamar nggak apa-apa. Ya, ditempel di kamar boleh. Kalau ibu-ibu di dapur juga boleh. Ya kan seringnya ibu itu di dapur kan. Lebih sering di dapur atau di kamar? Nah, ya sudah ditempelnya di dapur. Kalau suaminya nanya ini catatan apa toh? Menungguin. Jadi gak usah dibahas gitu kan ya. Kalau suami pengen dijelaskan ya, ini kalau pengen punya anak di tanggal sekian gitu kan, 3 hari haidnya kan udah tahu gitu kan ya, itu boleh juga kalau mau memperkirakan punya anak, diajari begitu ya. Jadi catatannya boleh ditaruh mana saja, yang jelas aman, sehingga kalau nanti ada yang belum punya anak, karena biasanya kalau hamil ditanyanya apa? Haid terakhir tanggal berapa? Lah kalau haid terakhirnya lupa, HPL-nya mesti keliru. Ya. Nah, yang gadis-gadis, oh iya tak ada hubungan. Iya.
Jadi pasti yang ditanya haid terakhir tanggal berapa. Kalau jawabannya lupa Bu Dokter, ya sudah HP-nya dikira-kira. Karena itu ada berkaitan dengan perkiraan melahirkan. Ya. Oh ternyata haid itu banyak hubungannya ya. Iya. Jadi banyak hubungan dengan kita, dengan kehamilan dan sebagainya. Makanya dicatat itu. Kalau nanti lupa, ya nanti saya lihat Bu Dokter, gitu kan. Nah, saya nggak nyebut Pak Dokter loh, periksanya ke Bu Dokter loh ya. Iya. Jadi diperkira, oh ya nanti saya besok saya bawa. Nah, nanti akan lebih tepat ketika menentukan hari perkiraan melahirkan. Ya, itu tanda selesai. Sekarang saya bahas sifat darah haid. Sifat darah haid ada 4. Ya, monggo dicatat yang mau nyatat ya. Sifat darah haid yang pertama adalah warnanya merah kehitaman. Nggak merah segar Bu, merah kehitaman. Yang kedua menggumpal, ada gumpalan, ya tidak encer. Yang ketiga baunya khas. Khas ini enak apa nggak enak? Jadi ada punya bau khas ya. Yang keempat keluarnya tidak terus menerus. Ya. Nah, ini ciri sifat yang 4 inilah kita kalau terjadi bingung, nanti sifat ini yang kita pakai. Ya. Jadi kalau sifat darahnya kan udah tahu, ini kok saya keluarnya sedikit-sedikit, di baunya sama nggak dengan darah haid? Jangan-jangan nggak tahu baunya lagi. Ya, sebenarnya bau darah haid itu tanpa dicium juga kecium tahu. Ya. Jadi kalau kita tahu banyak khas, kemudian bisa lihat ada gumpalan nggak? Nah, iya toh Bu, mesti ada gumpalan itu. Biasanya apalagi yang sudah ibu-ibu itu begitu buang air kecil ngono kan, keluarnya, nah tidak akan encer. Makanya hati-hati kalau buang air kecil di kamar mandi umum, diperiksa belakangnya, jangan disiram depannya aja. Kenapa? Bisa tertinggal, itu memalukan. Ya. Jadi kalau saya kamar mandi umum terus begitu melihat, waduh ini mesti yang masuk sebelum saya lagi haid. Ya. Kan tertinggalnya di belakang soalnya kadang-kadang. Sementara yang dilihat ya depan. Makanya jangan sampai meninggalkan PR. Ya. PL pada orang lain. Nah itu kan ada gumpalan jelas. Kalau cuman sedikit itu sebenarnya ada serat. Ya, kalau cuman flek sedikit itu kelihatan ada seratnya. Ya, kalau tidak ada seratnya itu berarti tidak gumpal. Ya, maka berarti tidak darah haid. Kalau kemudian baunya khas, sudah seratnya keluarnya juga bertahap. Yang kadang kita kalau bangun dari duduk gitu ya Bu ya, baru terasa. Waktu duduk nggak ada kan keluar. Iya, itu namanya berjeda, tidak terus menerus. Tapi kalau darah istihadah itu kebalikannya aja. Ya, darah istihadah itu keluarnya terus menerus, warnanya merah segar, ya, tidak ada gumpalan. Kalau kita misalkan haidnya itu biasanya 5 hari, ya, haidnya biasa 5 hari, di hari yang ke-6 warna darahnya berubah, maka kita harus mandi dan sholat. Ya. Meskipun nyambung, jadi bisa jadi terjadi istihadah itu langsung. Ya. Jadi kalau ada yang biasanya 5, kemudian di hari ke-7 sama masih yang dengan darah haid, berarti masuk darah haid. Tapi kalau di hari biasa 5 hari, di hari yang ke-7 warna darahnya berubah, tidak ada gumpalan, maka kita harus mandi dan terus sholat. Karena yang keluar itu darah istihadah. Istihadah itu artinya darah penyakit. Rambu-rambu yang diberikan Allah kepada kita bahwa kita itu ada masalah di rahim. Makanya diberi tanda ada keluar darah. Ya. Jadi kalau nggak ada keluar darahnya, kita nggak tahu kalau di rahim kita yang tidak bisa dilihat oleh mata itu ada penyakit, ada masalah.
Makanya dengan adanya keluar darah itu sebenarnya sebagai peringatan bahwa kamu ada masalah di dalam rahim. Sebenarnya asal darah haid itu dari rahim, dari dalam rahim. Tapi kalau asal darah istihadah itu dari luar rahim. Ya, kalau asalnya. Sehingga kalau mungkin dokter yang memeriksa itu sebenarnya sudah tahu ini asal darahnya dari mana, selain dari melihat sifat tadi. Ya. Karena sifat darah haid itu tadi yang 4 tadi ditambah dengan asal keluarnya darah. Nah, itu bisa mengetahui bahwa itu darah haid atau darah istihadah. Kemudian hukum bagi wanita haid sampai zuhur kuat kan Bu? Padahal tadi berangkat dari jam berapa ini? Oh jam 7. Ada yang habis subuh? Ya, sekarang saya bahas tentang hukum wanita haid. Ya. Hukum wanita haid yang pertama yang wajib adalah mandi setelah selesai haid. Ya. Kewajiban wanita yang selesai haid wajib mandi. Ya. Cara mandinya ya, saya bahas sedikit karena jangan-jangan cara mandinya salah. Udah mandi berkali-kali loh Bu. Iya kan? Iya. Cara mandi yang pertama harus niat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Ya. Jadi kalau mandi, kira-kira mandinya di luar apa di dalam? Di dalam lah ya. Masa mandi di luar? Ya. Otomatis baca bismillahnya di dalam hati juga. Aslinya baca bismillah ketika kita mau berniat, di luar itu boleh diucapkan. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, niatnya di dalam hati. Kayak kita mau sholat bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya niat sholat duhur. Karena kita berada di dalam kamar mandi, maka bismillahnya di dalam hati, niatnya di dalam hati. Niat mandi besar setelah haid karena Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Jawanya apa? Niat mandi setelah haid karena Allah, bahasa Jawanya apa? Kan orang Wonogiri, orang Tawangmangu kan itu bahasa halus gitu kan. Mandi itu bahasa halusnya apa? Nah, nggak apa-apa. Niat insun siram setelah haid bahasa Jawanya apa? Oh ya, jadi boleh jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh gitu kan. Tapi tempatnya di dalam hati. Dan tidak boleh lupa. Karena kalau nanti jangan lupa, hitungannya bukan mandi besar tapi mandi biasa. Ya. Karena yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu adalah di niat. Kan kita setiap hari mandi, ya toh? Ya. Tapi nggak masuk ibadah karena mandi kita adalah kebiasaan. Tapi kalau mandi setelah haid itu adalah ibadah, karena kalau tidak kita kerjakan kita berdosa. Sholat kita tidak sah, semua ibadah kita yang lain ada yang tidak sah. Jadi maka harus ada niat. Ya, maka niatnya tadi saya sebut boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, nanti jenengan repot-repot ngapalin niat gitu ya. Padahal bahasa yang lain boleh. Setelah niat tadi, kemudian udah di kamar mandi ya. Kemudian wudhu seperti dulu membersihkan kotoran yang di sekitar. Ya, dibersihkan dulu. Ya. Jadi yang bekas-bekas kira-kira ada bekasnya dibersihkan. Ya. Setelah dibersihkan cuci tangan. Jangan lupa cuci tangannya ya. Sebelum membersihkan harus cuci tangan. Setelah membersihkan harus cuci tangan. Ya, karena takutnya ada bakteri yang nempel di tangan, begitu pakai membersihkan malah masuk. Karena rahim kita itu terbuka adalah ketika melahirkan dan ketika haid. Ya, rahim terbuka adalah ketika melahirkan dan ketika haid. Ya, maka jangan sampai tangan kita kondisinya kotor atau ada bakteri yang kemudian bakterinya bisa masuk ke dalam rahim.
Ya, maka dicuci tangan dulu sebentar biar urut. Cuci tangan dulu, tapi cuci tangan membersihkan faraj. Ya, kotoran yang ada di faraj. Setelah membersihkan cuci tangan lagi. Ya, kemudian wudhu seperti wudhu mau sholat. Ya. Jadi berwudhu seperti wudhu mau sholat. Ya, udah tahu ya Bu ya. Ya. Setelah berwudhu, baru kemudian nyiram kepala dengan mencela-cela. Tahu-tahu mencela ya Bu ya? Menyela-nyela bukan mencela. Ya. Menyela rambutnya disiram dengan menyela 3 kali, 3 gayung lah boleh. Ya. Begitu sudah selesai disiram, maka mulai disiram yang sebelah kanan. Semuanya disiram. Sebelah kiri juga disiram. Selesailah prosesi mandi besar. Nah, kapan keramasannya? Keramasannya jangan pas jenengan kepala baru nyiram terus keramasan, nggak boleh. Jadi nunggu prosesi mandi besar diselesaikan semua dulu, baru silakan mau sampoan, silakan mau luluran, silakan mau sabunan. Yang penting adalah prosesi mandi besar itu harus pakai air yang suci. Air yang suci dan mensucikan. Karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Maka dari itu jangan campur dengan sabun dulu. Prosesi mandinya diselesaikan dulu, baru monggo mau sabunan, mau tadi silakan. Yang penting prosesi mandi sudah selesai. Ya. Maka bahasanya kan ada prosesi apa, makanya saya sebutkan pakai prosesi mandi lah ya. Ya. Jadi itu kewajiban kita, ya. Jadi kalau misalkan kalau mandi gak sampoan boleh, Misalkan jangan pagi tadi kan udah mandi, tapi keluar lagi, kemudian mandi lagi, nggak usah sampoan nggak apa-apa. Yang penting adalah mandi besarnya tadi, ya. Prosesi mandi besarnya sudah terlaksana. Sampoan itu hanya urusan dunia. Ya. Urusan akhiratnya itu menyiramkan air ke seluruh tubuh, air yang suci dan mensucikan. Makanya tidak boleh dicampur dengan sampo dan juga sabun dulu. Kalau misalkan sampoan dulu, sabunan dulu boleh nggak? Boleh. Tapi selesai dulu semua sampai bersih, sabunnya udah bersih, samponya udah bersih, baru mulai prosesi mandi besar urut tadi. Ya. Jadi niat dulu, baca basmalah dulu, niat dulu, cuci semuanya, ya. Baru kemudian itu berarti udah selesai dari prosesi mandi besar. Yang selama ini dicampur-campur, mulai sekarang tidak boleh dicampur-campur ya. Ya. Jadi tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Ya, hukum yang berikutnya, ya, adalah larangan bagi wanita haid. Ya. Kalau tadi mandi, sekarang larangan. Larangan bagi wanita haid yang disepakati oleh para ulama. Ya. Yang larangan bagi wanita haid yang disepakati oleh para ulama itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh digauli, atau tidak boleh jima. Ya. Yang keempat, tidak boleh dijatuhi talak. Ya. Yang keempat, tidak boleh apa? Dijatuhi talak. Artinya tidak boleh dicerai wanita yang sedang haid. Ini hikmahnya, wanita yang sedang haid tidak boleh ditalak karena emosi wanita sedang haid itu tidak stabil. Makanya tadi bilang suka sakit hati, suka ngambekan, suka marahan. Ya. Maka suami harus paham. Ya. Jadi harus paham, maksudnya, oh ini istriku lagi. Nah, laki ket makanya opo positif marah. Ya. Tapi kita tidak boleh melampiaskan. Kita karena sudah tahu, biasanya kita sudah tahu ini kok pikiran saya nggak enak, ini ada apa sih? Ya. Kita sudah mau mendebak. Oh tadi kan sudah ngitung siklus, dilihat. Oh ternyata saya sudah mendekati haid, ditahan. Ya.
Oh iya kan, kondisi saya sedang mau mulai haid. Karena memang indera perasa perempuan ketika mau haid itu 2 hari 3 hari sebelum haid akan naik. Makanya kenapa sensitif, karena indera perasanya naik ketika mau haid. Maka di dalam Islam wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai. Ya. Makanya cara menceraikan istri pun harus di dalam keadaan suci dan belum digauli, itu baru cerai yang syar'i. Ya, ternyata cerai ada banyak yang melakukan cerai yang tidak syar'i. Maka bahasa fikihnya itu cerai bid'ah, cerai secara bid'ah. Ya, jadi bahasanya. Maka itu harus difahami bahwa dalam menceraikan istri pun tidak boleh dalam keadaan haid. Itu banyak hikmahnya loh, Bu. Ya, kalau dalam keadaan haid nggak boleh dicerai, ditunggu sabar. Setelah haid akur meneh. Ya. Suami istri itu kan kayak anak kecil toh. Ya, tengkar-tengkar, akrab lagi, gitu kan? Yang belum nikah, kayaknya bayangkannya, masa iya sih? Iya, nanti kalau udah dialami iya. Ya. Habis marah-marahan, nanti akrab lagi. Ya. Jadi hanya saja bedanya kalau anak kecil itu nggak ada sakit hatinya, ya begitu habis gebuk-gebukan, ya habis itu main lagi. Tapi kalau suami istri ada sakit hatinya, ada. Ya. Tapi nggak apa-apa, itulah seni dalam kehidupan rumah tangga. Kalau akur-akur terus nggak ada seninya, nanti nggak ada lebih akrabnya, ya. Kemudian yang kelima, yang larangan tadi, yang kelima adalah tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Jadi itu larangan yang disepakati oleh para ulama. Nah, maka kemudian larangan yang diperdebatkan hukumnya. Ya. Jadi akan terjadi perbedaan pendapat terus di kalangan ulama, tidak ada sepakatan. Maka dalam hal ini kita mensikapinya juga sama. Ya. Jadi larangan bagi wanita yang diperdebatkan itu membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, berdiam di masjid. Ini 3 hal ini pasti selalu berbeda. Ya. Ada yang tetap baca Al-Quran kan ketika haid? Iya. Ada yang enggak kan? Iya. Kemudian yang kedua, ada yang dititipi Al-Quran. Maaf saya lagi haid. Ya kan? Nggak apa-apa. Karena ada perdebatan, maka kita saling menghormati saja. Nggak usah diem-dieman gara-gara berbeda. Ya. Maksudnya kalau kita lagi dalam satu majelis, satu halaqah, ya, atau satu kumpulan, kemudian Mbak baca Quran, maaf saya lagi haid, ya sudah ganti yang lain, nggak usah dibahas. Itu biar tidak terjadi pertikaian yang suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Yang pendapat kita yang tidak mau baca, nggak usah dipaksakan kepada orang yang tidak mau baca. Ya. Jadi jangan sampai kemudian yang paling benar, nggak ada yang paling benar, semuanya benar. Karena sesuatu ulama aja berbeda, apalagi kita yang ilmunya sedikit. Nah, gitu. Ya. Sama juga berdiam di masjid. Berdiam di masjid itu juga ada perbedaan. Berdiam itu maksudnya duduk ya. Yang kalau kemudian sebagian yang ngajar TPA barangkali masalahnya, saya boleh nggak ngajar TPA di dalam masjid padahal saya lagi haid, ya kalaupun kita mau berhati-hati, ya udahlah ininya belajar di luar kelas sekali-kali, nggak apa-apa. Tapi yang sering justru yang ada hadisnya yang sahih itu adalah ketika di lapangan ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu jelas hadisnya tidak boleh masuk dalam shaf sholat. Bagi wanita yang haid, maka Rasul menyebutkan para wanita haid, para wanita yang nifas, hendaklah keluar semua untuk menghadiri sholat hari raya. Tetapi apa pesan beliau? Fa'tazilnal musalla. Hendaklah para wanita yang haid menjauhi tempat sholat. Ya. Karena
disuruh menjauhi tempat sholat, maka tidak boleh dalam satu shaf. Ya. Jadi kita harus sadar kalau kita lagi haid, biasanya kan juga nifas, bawa bayi kan. Lah kalau bayinya masih kecil kan berarti nifas, maka nifas pun tidak boleh. Ya. Jadi ini ada fungsi. Oh, berarti wanita-wanita yang haid ditaruh tempat khusus bagian momong. Ya. Jadi kalau yang haid itu menerima penitipan anak gitu ya. Biar ngomong anak, karena saya pengalaman luar biasa. Saya lagi haid pas hari raya, pokoknya hari raya, entah hari raya Idul Fitri atau Adha. Kemudian saya berada di pinggir sengaja, ibu-ibu yang bawa anak, Bu taruh sini aja, saya bilang. Jadi ada beberapa bayi dan beberapa anak. Saya saya ini dengan beberapa yang haid juga. Masya Allah, begitu sholat sudah mulai. Tadi kan tidur semua tuh karena pagi-pagi kan. Begitu sholat mulai, kok isoe bayine bangun kabeh. Coba aja dengan pengalaman pasti. Oh tadi itu ditaruh diem gitu kan. Tapi begitu sholat mulai kok ya bangun. Kalaupun nggak bangun pas di awal sholat, itu bisa jadi di sholat di rakaat yang kedua. Makanya kita sholat Idul Adha, Idul Fitri pasti ada yang nangis kan? Iya. Nah itulah manfaatnya dititipkan yang lagi haid, biar sholat ibunya itu tenang. Coba aja nanti jenengan nyoba bawa 5 anak ya, megang 5 bayi, hampir semuanya pasti bangun semua, nggak ada yang nggak bangun ya. Maka itulah fungsinya, saya itu fungsinya ibu-ibu yang sedang haid itu suruh ngomong ya, jadi tidak ikut di shaf sholat ya. Jadi bagusnya ya itu memang kita tidak boleh. Jadi kalau itu hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim, sehingga kita tidak ada perdebatan. Ya, tidak ada perdebatan itu maksudnya tidak ada perdebatan boleh atau tidak boleh, nggak boleh semua. Karena hadis yang dipakai udah jelas sahih. Ya. Maka kalau panjenengan jadi panitia Idul Fitri atau Idul Adha, sholatnya di lapangan, beri tempat. Ya. Langsung diberikan tempat ya, tapi nggak usah pakai tempat wanita haid, nggak usah ditulis gitu ya, nanti pada malu ya. Kemudian saya singgung sedikit, oh iya ya, saya singgung sedikit ini masalah haidnya, saya anggap selesai, nanti bisa dikembangkan ditanya jawab karena saya sudah diingatkan waktunya mau habis. Tadi katanya mau sampai zuhur. Ya, saya bahas tentang istihadah ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya istihadah itu bila sifatnya keluar dari darah haid berarti darah istihadah. Tidak seperti sifat yang 4 tadi, itu berarti istihadah. Ya. Baik istihadah itu mengiringi langsung haid maupun berjarak. Langsung berjarak itu misalkan gini. Haidnya seminggu selesai, habis itu keluar darah lagi, maka kita lihat darahnya ini warnanya sama dengan darah haid atau tidak. Karena tadi haid kan dipengaruhi oleh emosi, oleh pikiran. Bisa jadi ada yang haidnya tiba-tiba berubah karena lagi mikir di melamar orang mau diterima atau tidak ya, karena masalah yang paling besar bagi perempuan kan itu toh, nggak bisa tidur, nggak doyan makan, mau diterima atau tidak bingung gitu kan ya. Maka itu bisa jadi berpengaruh dengan haidnya ya. Yang kemarin sudah haid seminggu setelah itu kenapa haid lagi? Ya iya lagi galau ya. Maka kita melihatnya dari sifatnya yang 4 tadi, darahnya sama enggak, warnanya sama enggak, baunya sama enggak. Kalau tidak ada berarti itu darah istihadah. Nah, darah istihadah ini hukumnya bagi wanita yang kena istihadah wajib sholat karena dihukumi wanita suci ya. Tetap wajib sholat. Nah, gimana darahnya yang keluar? Boleh dibersihkan. Kalau masalah mandinya, boleh mandi setiap kali sholat. Kalau orang tawang mau kayaknya berat banget kalau mandi tiap kali sholat ya. Pakai air panas ya Bu ya. Iya. Jadi mandi tiap kali sholat itu mandi besar ya.
Ya, jadi yang penting mandi besar, yang penting apa namanya, nggak pakai sabun, nggak pakai keramas, nggak apa-apa, nggak pakai sampo maksudnya. Ya, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, nggak apa-apa, yang penting mandi besar. Ya. Atau mandinya 3 kali itu subuh sekali, kemudian duhur asar digabung, bukan dijamak, tapi maksudnya mandinya itu misalkan sholat asarnya kan jam 3, mandinya jam setengah 3 mandi, setelah mandi sholat duhur, setelah sholat duhur nunggu sebentar terus sholat asar, begitu maghrib dan isya. Ya, berarti mandinya 3 kali, atau mandi sekali dalam sehari, terserah mau pilih kapan saja, mandi besarnya sehari sekali, atau mandinya kalau selesai haid saja, ya itu boleh juga, mandinya setelah selesai haid saja. Ya, itu kaitan dengan istihadah. Ya, 2 menit Mbak, saya bahas nifas sedikit. Ya, nifas. Ya, nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan. Ya, darah yang keluar karena melahirkan. Meskipun ada ulama yang berpendapat darah yang keluar karena melahirkan atau darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Kalau darah yang keluar setelah melahirkan, seluruh ulama sepakat, semua darah yang keluar setelah melahirkan adalah darah nifas. Nah, yang berbeda pendapat adalah darah yang keluar sebelum melahirkan. Jadi kan biasanya mau melahirkan itu kan sakit perut dulu ya Bu ya. Ada yang sakit perut dulu, ada yang keluar air ketuban dulu, ada yang keluar darah dulu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang keluar sebelum melahirkan ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menghitungnya termasuk nifas, ada yang menghitungnya tidak termasuk nifas. Ya. Maka caranya gimana biar tidak terjadi perdebatan? Selama panjenengan bisa sholat sampai tidak bisa sholat. Oh begitu? Iya. Karena perempuan mau melahirkan itu bisa berjarak. Ada yang sakitnya mulai pagi, melahirkannya masih besok. Ya toh Bu? Masa jenengan nggak sholat dari pagi sampai besok? Ya kan? Ya, karena itu tidak pasti. Ya. Ada yang baru sakit, nanti duhur udah lahir. Ya. Maka saya bilang sholat sampai tidak bisa sholat, karena sakitnya itu berbeda-beda tahapannya. Ya. Kalau sudah 5 menit sekali, nggak bakalan bisa sholat. Ya. 5 menit sekali loh, jangan baru Allahu Akbar udah. Yang pernah lahirkan sudah bisa bayangkan itu. Ya, kalau sudah 5 menit sekali nggak bakalan bisa sholat. Mau denger adzan, mau denger omongan apa aja sudah dengarin. Ya, makanya saya bilang sholat sampai tidak bisa sholat. Ya, jadi kalau sebelum melahirkan itu tetap sholat aja. Ya, sampai tidak bisa sholat. Lah gimana kalau ada darahnya? Darahnya dibersihkan. Ya, misalkan paling tidak ganti pembalut, ganti celana, begitu. Ya. Jadi sebelumnya, karena apa? Karena darah ataupun air ketuban yang keluar sebelum melahirkan itu diperdebatkan hukumnya. Ada yang menyebut nifas, ada yang tidak. Yang sepakat adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, begitu Mbak? Pas? Ya. Ya, gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan. Insya Allah saya di sini masih sampai zuhur ya.